Shalom teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu sekalian ya. Kita jumpa lagi saat ini dengan saya Santo membawakan firman Tuhan dari Mazmur 3, 4, 5. Mazmur ini luar biasa, bagus banget ya. Untuk itu coba kita dengar Alkitab suara dulu ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur.
Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, di Mazmur 345 ini kita belajar dari Daud ya. Alkitab ini luar biasa banget. Daud ini pada saat pasal 345 ini emang dalam kondisi dia itu dalam pelarian ya. Karena dia mau dikejar, mau dibunuh ya, mau dibunuh. Bukan saja sama orang-orang lawannya, tapi kawannya juga ya yang pada saat itu berbalik jadi lawan. Dan juga yang paling sakit hati sekali adalah anaknya sendiri pun mau bunuh. Hal kayak gini saya rasakan banget saat ini. Maka begitu saya dapat pasal ini luar biasa banget ya, Tuhan berbicara sama saya. Ya, pertama kemarin Pop bisa doain saya, tiba-tiba pada saat itu padahal Pop nggak tahu masalah saya, tapi Pop bisa Tuhan suruh doain saya ya. Dan saat ini saya melakukan pasal ini emang luar biasa ya, dimana tuh si Daud dikejar sama musuh-musuhnya, tapi dikejar juga sama anaknya. Bayangin aja ya, sakit hatinya tuh luar biasa sekali kalau kita itu ditikam dari belakang, apalagi sama orang yang kita paling percaya ya.
Bahkan ini orang yang paling dia sayang karena anaknya ya. Jadi luar biasa banget. Ketakutan Daud tuh bukan hanya dia takut, tapi dia ini khawatir karena anaknya itu sudah melenceng jauh dari ajaran yang seharusnya ya Daud ajarkan ke dia ya, dari Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak ya. Jadi dia sangat menyesali gitu, maksudnya di samping dia saya rasa di sini Daud bukan hanya takut ya, tapi dia sedih sekali. Kenapa kok anaknya bisa seperti itu gitu ya. Jadi kita kalau baca dari pasal 3, 4, 5 itu kan ada judul ya, ada judul perikopnya. Judul perikopnya saya ambil dari dua Alkitab ya, pertama Alkitab TB dan BIMK. Yang satu judulnya adalah dari TB adalah pasal 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh ini terjemahan dari TB. Nah, dari terjemahan BMIK itu dia bilang doa pagi, mohon pertolongan. Doa pagi, mohon pertolongan, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Kok yang satu bilang nyanyian pagi, yang satu bilang doa pagi. Nah, di sini saya mau bahas begini. Buat saya sebagai pribadi ya, yang saya tahu, doa dan nyanyian itu sebenarnya sama. Karena kenapa? Segala nyanyian dalam Kristen, dalam lagu-lagu rohani itu berangkat dari doa, dari pergumulan seseorang ya. Jadi kalau kita menyanyikan itu sama aja kayak doa-doa kita kepada Tuhan ya. Karena saya alami pada saat saya mengalami hal yang sama seperti kondisi ini, saya tuh lebih banyak nyanyi loh ya. Nyanyi menjadi gaul-gaul itu salah satunya adalah nyanyianlah doa mengubah segala sesuatu. Benar, pada saat kita tidak bisa menghadapi serangan di luar sana, yang kita bisa lakukan hanyalah doa, minta pembelaan Tuhan. Dan memang Tuhan bela. Doa itu bisa mengubah segalanya. Bahkan doa itu bisa mengubah hukuman yang Tuhan melakukan kepada bangsa Israel ya. Bahkan kepada Sodom dan Gomora itu Abraham terjadi tawar menawar ya. Itu doa yang dilakukan oleh Abraham juga supaya jangan sampai dihancurkan gitu loh, sampai mungkin keturunannya Lot ya pada saat itu ya. Jadi doa itu bisa mengubah. Ratu Esther juga ya, dia berdoa, berpuasa, bahkan memohon belas kasihan Tuhan. Jadi emang doa itu powerful. Maka di sini teman-teman, adik-adik, nomor satu adalah doa. Cari Tuhan, jangan cari orang lain. Orang nggak bisa nolong kita, siapapun dia, cuman Tuhan yang bisa nolong. Ya, itu saya terapkan dalam hidup saya. Ya. Terus yang perikop yang kedua itu pasal Mazmur pasal 4. Di situ perikopnya bilang doa pada malam hari. Itu TB ya, di BMIK juga bilang doa malam. Ya, jadi emang kita di sini belajar bahwa kita tuh harus selalu doa ya. Doa, karena doa itu seperti kita punya komunikasi dengan Tuhan. Ya, kita bukan hanya kita pada saat susah aja ya. Sebenarnya pada saat senang gitu kita kadang-kadang jalan sambil berdoa dalam hati. Itu saya lakukan ya, bahwa thanks God saya bisa seperti ini, bisa dapat ini, bisa makan enak segala macam. Nah, itu kita doa selalu ya. Maka dari itu doa itu adalah komunikasi kita buat Tuhan, kepada Tuhan. Dan yang kedua itu doa juga adalah perisai kita. Karena dengan doa itu Tuhan memberikan suatu pertolongan untuk merisai hidup kita, perjalanan kita, supaya kita tuh aman, selamat ya sampai tujuan. Nah, kalau perikop yang ketiga Mazmur 5 itu juga ada dari TB dan dari BMIK. Dari TB itu bilang doa pada pagi hari. Nah, tapi dari BMIK adalah doa mohon perlindungan. Doa pada pagi hari, doa mohon perlindungan. Nah, jadi kita doa itu kita mohon perlindungan ya. Mau pagi kek, siang kek, sore kek, malam kek, ujung-ujungnya kita mohon perlindungan. Pada malam hari apalagi ya, kita harus doa pada saat mau tidur. Karena kenapa? Orang tidur itu tipis bagiannya antara orang tidur sama mati. Karena ada kejadian orang tidur mati malah ya, gak bangun-bangun. Iya, karena emang kita hidup tuh selalu dekat dengan hal-hal yang membahayakan hidup kita, dengan maut gitu loh ya. Karena kenapa?
Tuhan mengirim tempat kita di bumi ini untuk menguasai bumi, karena bumi awalnya itu tempat iblis loh. Iblis dibuang ke bumi. Ya, jadi kita ini dikirim Tuhan kemari ada misi bagaimana memenangkan suatu hal yang jahat menjadi suatu kebaikan yang Tuhan mau. Ya, ini bukan suatu hal yang kebetulan, emang Tuhan udah punya misi buat kita. Maka kita selalu harus mohon berdoa sama Tuhan supaya selalu dilindungi dan minta permohonan perlindungan. Ya, nah jadi adik-adik di sini bahwa Mazmur 3, 4, 5 ini luar biasa ya. Kenapa tadi saya bilang katanya di sini bukan hanya Daud takut dibunuh, tapi juga dia sedih karena anaknya. Karena kalau kita refer ke satu ayat yaitu 2 Samuel ya, 2 Samuel 19 1 sampai dengan 2, saya bacakan ya di Alkitab TB. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Ya, jadi Daud bukan ketakutan, tapi dia lebih banyak sedih yang luar biasa. Ya, sedih yang luar biasa ya. Ya, jadi kalau kita mau jabarkan yang namanya Alkitab Mazmur 3, 4, 5 itu yang saya rangkum ada 3 tahap nih rangkumannya tuh ya. Tahap 1 Daud berkeluh kesah dengan Tuhan akan kesusahannya, akan ketakutan dan kesedihannya. Satu itu. Yang kedua, Daud menerima jawaban Tuhan dan janji Tuhan. Dengan cara apa? Daud confess, Daud mengakui akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membela, sanggup menolong dan sanggup mengangkat dia, mengangkat kita ya. Ini yang benar-benar juga saya lakukan dan jalani selama saya bergumul saat ini ya. Jadi Tuhan akan angkat kita. Ada satu lagu yang saya dapat juga waktu kejadian ini berlangsung, selain doa merubah segalanya, adalah satu lagi, Tuhan bela. Ya, yang satu liriknya adalah gini, walaupun 1000 tangan menarikmu jatuh, tapi Tuhan bela. Dan Tuhan sanggup mengangkatmu naik ke gunung. Ya, jadi dengan kejadian ini emang Tuhan lakukan gitu loh, membalikkan segalanya. Itu luar biasa, dahsyat banget. Bahkan saya diangkat lebih tinggi gitu loh, lebih dipercayakan, lebih dikasih otoritas lebih gitu loh. Itu siapa saya kalau bukan Tuhan? Luar biasa ya, Tuhan tuh dahsyat banget. Jadi lagu ini adalah doa-doa saya kepada Tuhan pada saat saya mengalami hal yang hampir sama seperti Daud, tapi Daud mungkin lebih parah ya. Dia ditikam sama anaknya sendiri, mau dibunuh. Kalau saya baru sama tim saya, sama karyawan saya gitu ya. Tapi oke, Tuhan itu bela kita ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang tahap 3-nya adalah, karena bagi 3 tahap ya, tahap ketiga adalah Tuhan menjadikan Daud lebih dari pemenang ya, lebih dari pemenang, yaitu Tuhan memberikan dia damai, rasa damai dan ketenangan hati, jiwa dan pikiran kita. Dan yang paling pasti, dia tidak ada takut lagi tuh ya, sukacita, damai sejahtera. Dan satu hal lagi ya, kalau kita sebagai anak Tuhan ya, Tuhan pasti belanya begini pada saat kejadian itu. Setelah saya banyak doa dan bernyanyi ya, ada jaminan tuh. Jaminan apa ya? Saya jabarkan, saya ambil dari Mazmur 34 ini di ayat penutupnya tuh ya. Saya gabung dia satu, saya baca ya. Ya, Mazmurnya itu di ayat penutup masing-masing ya, dari Mazmur 3 ini ya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dengan tentram aku membaringkan diri. Lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan,
yang membiarkan aku diam dengan aman. Finishingnya, sebab engkaulah yang berkati orang benar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau membagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dahsyat ya, dahsyat banget. Thank you teman-teman, adik-adik semuanya. Terima kasih buat kesempatannya yang bisa saya sharing ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Shalom.